Selamat sore semua saudara. Apa kabar? Baik saudara, puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai sore hari ini. Walaupun di luar tadi hujan, tapi saya percaya Anda tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin Iren. Nah Iren, kepanasan ya? Kepanasan. Di luar dingin, di dalam dingin, ini kepanasan. Baik saudara-saudara, sore hari ini kita akan sama-sama belajar lagi satu tema di dalam tahun ini, yaitu walking in godliness. Walking in godliness, dan dalam minggu ini kita berbicara khusus mengenai growing in godliness. Berjalan di dalam kesalehan. Tadi sudah diterjemahkan oleh Pak Arifin bahwa godliness itu diterjemahkan kesalehan. Memang agak ribet menerjemahkan saudara-saudara. Kata godliness itu kalau diterjemahkan sesuai dengan katanya godliness itu, maka kita harus hidup seperti Tuhan. Godliness, gaya hidup Tuhan, saudara ya. Kadang agak susah itu bahasa dipakai. Gaya hidup Tuhan di mana ya? Nah yang paling gampang diterjemahkan adalah dengan kesalehan atau kebajikan. Katakan ke kiri dan kanan, kita akan bertumbuh dalam kesalehan. Ya, kita akan bertumbuh di dalam kesalehan. Karena itulah yang dituntut oleh Tuhan, kita hidup di dalamnya. Bulan lalu kita berbicara tentang kekudusan. Ya. Artinya di dalam pertumbuhan kehidupan yang saleh ini ada juga yang disebut dengan kekudusan di dalamnya. Kita sudah belajar di bulan lalu bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus karena Allah kita tuh Allah yang kudus, saudara ya. Nggak bisa Allah yang kudus itu Anda sembah sembarangan, saudara ya. Banyak orang suka sembarangan di dalam Tuhan. Mereka pikir, gak apa-apalah bohong-bohong sedikit, gak apa-apalah nonton hal-hal yang kurang bagus sedikit, gak apa-apa. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Anda harus tahu bahwa yang benar dan yang tidak benar tidak bisa bersatu, saudara. Ya. Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Jadi kalau kita mau mengikuti Tuhan, dengar baik-baik, engkau harus hidup kudus. Harus hidup kudus. Kan bulan lalu saya sempat sampaikan kepada saudara bahwa kekudusan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah kekudusan yang sifatnya definitif. Artinya kekudusan yang sudah Anda dapatkan pada saat Anda percaya kepada Kristus. Ya, kita menjadi warga negara kerajaan Allah, saat itulah ada kekudusan yang datang daripada Allah, ada atasmu. Itu Anda tidak bisa cari-cari dan Anda tidak bisa usahakan. Karena itu adalah definitif, datang daripada Tuhan sendiri. Oleh karena kasih karunia Dia berikan kepada kita melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan kedua jenis daripada kekudusan adalah sifatnya progresif. Artinya kekudusan ini Anda sudah dikuduskan dari Tuhan. Ya betul kan? Kita sudah dikuduskan Tuhan, maka kita perlu hidup dalam kekudusan. Harus Anda secara pribadi paksa dirimu untuk hidup dalam kekudusan. Saudara, banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Artinya tidak ada kekudusan maka kita tidak bisa untuk berhubungan lebih dekat dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kita harus jaga hidup kita untuk kudus. Dan saya percaya kekudusan itu harus dimulai dengan hal-hal kecil, saudara. Ya, kita perlu punya waktu encounter with God. Tadi Pak Arifin sebutkan bahwa kita perlu ada perjumpaan dengan Tuhan. Apa sih perjumpaan dengan Tuhan? Doa pagi, baca Alkitab. Itu hal-hal kecil. Kalau Anda sepelekan, maka sulit bagimu untuk hidup mempertahankan kekudusan. Susah, saudara ya. Kita nih sampai hari ini, menurut John Calvin mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Namanya juga nafas kehidupan orang percaya. Kalau Anda tidak berdoa, bayangkan saja tidak berdoa. Artinya engkau kehilangan nafas kehidupan Tuhan di dalam hidup. Kerohanian kita ini akan kering, mati, saudara, karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Percuma kita melakukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil yang Tuhan mau, yaitu belajar berdoa, belajar baca Alkitab, belajar luangkan waktu dengan Tuhan. Itu perlu sekali dalam hidup kita, saudara. Ya. Anda tidak perlu harus masuk kamar, kunci pintu, matiin lampu, nggak perlu, saudara. Mungkin sambil bekerja, sambil
goreng apa begitu, tapi dalam hatimu kau terhubung dengan Tuhan. Tuh Kairos terhubung dengan saya, saudara. Hoi. Nah, Anda mau tahu bapaknya kayak apa kecil? Nah itu lihat anaknya aja. Itu bapaknya besar kecil. Ya saudara. Baik saudara, saya ingatkan mengenai minggu lalu ya saudara, bahwa kekudusan itu juga bagian dari kesalehan saudara ya. Sekali lagi kalau Anda tidak kudus, tidak hidup kudus, mana mungkin hidupmu bisa dikatakan saleh? Gak bisa saudara. Saleh itu sekali lagi, godliness dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani adalah esobia. Esobia artinya godliness, hidup seperti Kristus telah hidup. Susah kan? Susah kalau Anda pakai kekuatan sendiri. Tidak ada kekuatan manusia untuk hidup seperti Tuhan kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan kepadamu. Kapan kita diberi kekuatan? Ya pada saat kita mencari Dia, ya kan? Berdoa itu juga salah satu tanda Anda rendah hati, saudara. I can do everything without you. Saya perlu Kau Tuhan. Itu doa, saudara. Pada saat Anda sudah lemah dalam hidup ini, cari Tuhan. Jangan cari orang lain, apalagi cari status, pasang status, cari dukungan dari sana sini. Pada saat kau dalam kelemahan, berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, karena Dia akan memberi kekuatan kepadamu, saudara. Amin. Bilang kiri kanan, ada masalah, cari Tuhan. Ada pergumulan hidup, cari Tuhan. Ada tekanan di dalam kantor, cari Tuhan. Itulah sebabnya saya suka balas WA Anda kalau pagi-pagi kasih ayat, saya kasih ayat terus Anda bilang terima kasih. Saya suka pakai kata yang paling semua tahu, semangat. Artinya semangat apa sih? Semangat cari Tuhan, semangat berharap pada Dia, ya. Tentu saja kita harus bersemangat juga secara jasmani, tapi perlu kita terhubung dengan Tuhan. Saudara, super yang natural dengan supernatural kalau ketemu, yang natural dan supranatural ketemu, akan terjadi ledakan besar, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena yang natural itu bertemu dengan yang supranatural, ya saudara. Siapa supranatural? Allah dan kekuatannya yang ada di dalam kita. Kita ini seringkali kebingungan, apakah saya ini bisa? Padahal kita tahu di dalam kita ada roh Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kita punya power, saudara-saudara. Kita punya kekuatan. Dan kita bisa menghadapi tekanan hidup di dalam dunia ini. Ya, saudara ya. Saya dorong kita untuk jangan suka berdoa, Tuhan singkirkan masalah. Jangan. Hadapi itu masalah. Ya. Banyak orang, kalau saudara masih suka berdoa, Tuhan singkirkan masalah ini daripadaku. Indonesia tidak boleh resesi, Indonesia tidak boleh begini. Itu kayaknya doa yang kurang tepat, saudara. Yang tepat adalah apapun yang terjadi, Tuhan kau beri kekuatan untuk berdampak di situ. Amin. Tuh, gak banyak yang amin. Amin. Justin. Amin. Semangat, saudara. Hadapi hidup ini dengan kekuatan Tuhan, dengan keberanian Tuhan. Amin, Hans. Sudah berapa minggu cuci darah ini? Ke-9. Hah? Ke-9. 9 minggu. 9. Ya. 9 kali. 9 kali. Hans ini barusan cuci darah, saudara. Dia lagi dipasang alat yang sementara. Nanti setelah 3 bulan baru dipasangkan di, ya nggak tahu kalau sudah operasi. Kayaknya saya dulu waktu pertama kali menghadapi cuci darah tuh kayaknya dunia sudah runtuh, sudah nggak bisa berharap apa-apa. Dia kondisinya masih sehat, saya benar-benar lemes. Aduh, jalan sedikit pusing, tapi kembali begitu kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan kuatkan kita dan kita bisa hadapi semua hal yang ada dalam dunia ini. Amin, saudara. Baik, judulnya adalah bertumbuh di dalam kebajikan. Katakan sama-sama, bertumbuh di dalam kebajikan. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, ini ya, saudara, kita baca aja di sini depan ada ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jauhlah tahyul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jelas dikatakan situ, jauhilah tahayul, dongeng-dongeng nenek tua. Saudara-saudara, saya melihat latar belakang kenapa sampai kata ini dipakai. Hindari tahayul dan dongeng nenek tua. Mungkin hari ini kita pasti suka dengar ya hikayat-hikayat dari masing-masing daerah. Betul kan ya, dari Jawa punya dongeng-dongeng tertentu, dari Chinese punya, pokoknya setiap daerah kayaknya punya cerita dan dongeng-dongeng yang kayaknya nggak masuk akal, saudara. Nah, kalau kembali kepada zaman pada saat rasul-rasul ini, pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada Timothy yang ada di kota Efesus. Di sini kalau saudara melihat apa sih tahayul-tahayul dan dongeng nenek tua, itu sebenarnya mengacu kepada satu cerita yang tidak ada dasar kebenarannya. Itu kurang lebih artinya begitu. Cerita yang tidak ada dasar kebenarannya. Dan saudara tahu pada zaman-zaman itu banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu yang mencoba menghancurkan kekristenan, terutama menghancurkan pengetahuan akan Kristus. Jadi salah satu pengajaran-pengajaran di zaman itu yang mengatakan yang bisa dikategorikan sebagai dongeng dan tahayul adalah ada cerita bahwa Yesus itu cuma manusia sakti. Ya. Yesus itu cuma manusia sakti, bukan Tuhan. Orang pemahaman itu namanya gnostisisme, gnosis ya. Itu dipakai untuk menyerang keilahiannya Yesus, saudara. Itu si Inggris ya. Saudara, jadi pokoknya segala sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu jangan kita cerita-ceritakan. Jangan saudara fokus di situ. Kalau Anda fokus di situ, maka saudara akan kehilangan yang namanya godliness, cara hidup yang sesuai Kristus. Beberapa waktu lalu ada seseorang keluar dari dalam gereja karena saya tembak langsung tentang pemahaman dia yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keluar langsung dari gereja. Nggak masalah, yang penting kita kasih tahu apa yang benar, saudara. Pokoknya hal yang tidak sesuai firman itu bisa dikategorikan adalah dongeng dan tahayul. Ya, saudara ya, Anda harus hati-hati dengan dongeng dan tahayul. Indonesia ini paling banyak punya dongeng dan tahayul. Saya suka cerita bahwa setiap jam 4, jam 5 tuh kita biasa masih kecil sama oma diizinkan main di luar. Tapi menjelang jam 6 dia keluar bawa sapu. Dia pukul-pukul depan rumah, nggak tahu pukul apa. Pokoknya katanya itu pukul setan. Supaya anak-anak cepat pulang. Dan kita dikasih tahu jangan lebih dari jam 6. Karena ada yang namanya botol mancil akan disembunyikan kalian. Katanya begitu, saudara. Itu tahayul, kan tidak sesuai kebenaran. Apalagi mungkin cerita-cerita yang muncul demikian pasti ada kan. Pasti masing-masing kita mengetahui mungkin 1, mungkin 2 cerita-cerita tahayul seperti itu. Pokoknya ada pohon rindang begitu, katanya ada penunggunya. Benar nggak itu sesuai kita? Nggak ada, saudara. Itu kan ciptaan Tuhan. Oh, di pohon-pohon ini, dulu papa saya suka bilang gini, pohon kapuk, ada yang pernah lihat pohon kapuk? Tahu pohon kapuk? Kapas, yang menghasilkan kapas, tahu nggak dia? Modelnya kan tinggi, terus jarang ada daun-daunnya, ya kan? Katanya, papa saya bilang itu tempatnya setan-setan bergelantungan di situ. ya kan? Makanya kita baru jalan sini, kita takutnya sama yang kayak gituan. Tapi sama berzina kita nggak takut. Saudara, kita ini seringkali keliru. Saya belajar, ada seorang pendeta mengatakan begini. Kalau saudara takut sama setan-setan seperti itu setan-setan yang pangkatnya kopral, saudara. Itu setan. Dia kan yang pangkat kopral, Anda lari terdiri, takut gelap sedikit, katanya sesuatu lari. Itu setannya setan kopral pangkatnya. Yang jenderal itu mana? Yang serang sini, yang nyerang di sini, saudara. Oke, saya tidak akan terlalu panjang. Yang pasti, apa yang disebut dengan tahayul dan dongeng-dongeng tua adalah cerita-cerita fiktif yang tidak ada kebenaran Alkitab. Jangan fokus di situ, saudara. Kalau Anda sedikit-sedikit mempelajari teman-teman kita yang di luar Kristen, katanya kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu. Entah itu benar apa enggak. Tapi kembali ke Alkitab, benar nggak sih itu? Harus kaki kiri dulu. Kayak begitu.
Hal-hal seperti itu adalah dongeng dan tahayul. Kalau Anda fokus kepada dongeng dan tahayul, Anda kehilangan yang namanya kehidupan yang Yesobia tadi. Kehidupan yang seperti Kristus itu akan terhilang. Ya, gimana kita cuma percaya dengan hal-hal begituan? Kita harus percaya dengan kebenaran firman Tuhan, kita terapkan dalam hidup kita. Nah saudara, saya tidak akan terlalu lama di situ, saya langsung saja, kita lihat sebentar sih arti dari kebajikan atau kesalehan. Apa sih artinya? Ada 3 arti saudara ya, saya bacakan saja. Yang pertama adalah sifat baik. Ya. Kesalehan itu sifat baik. Ingat tadi Pak Arifin bilang, kesalehan atau kebajikan itu nampak di luar. Ya. Nampaknya di luar. Sifat baik, apa sih sifat baik itu? Kejujuran, ya. Bisa dipegang omongannya. Ingat saudara, a man and his word are one. Ya. Manusia, atau di situ kalau pakai bahasa Inggris adalah a man, seorang laki-laki, dan kata-katanya itu harus satu. Tapi bukan berarti cuma laki-laki doang, wanita pun sama. Kata-kata kita dan kita itu satu. Kalau Anda bilang A, maka A yang dikerjakan. B yang dikerjakan. Itu kesalehan hidup, saudara ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kesalehan hidup yang pertama tadi, ada di situ kan ya. Sifat baik, semua sifat baik yang bisa dirasakan orang lain itu bisa dikategorikan sebagai kesalehan atau kebajikan atau cara hidup Kristus. Yesus tuh hidup nggak pernah bikin rese loh, saudara. Dia nggak pernah bikin rese. Dia selalu menjadi rese bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Kepada orang-orang itu, Yesus selalu jadi rese. Karena Yesus datang membawa kasih karunia bertabrakan dengan hukum Taurat yang dipegang oleh para ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi tersebut. Yesus sembuhkan orang di hari Sabat, sementara aturan Taurat tidak boleh bekerja di hari Sabat. Sampai akhirnya Yesus bilang begini, mana yang lebih penting? Menyembuhkan orang, membangkitkan orang, atau kita diam-diam saja melihat begitu? Orang-orang terperosok, atau kamu melihat anak kambing orang masuk dalam got, kamu biarin aja atau kamu tolong? Ya saudara ya, kebaikan, sifat baik. Kita ini semua diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, saudara. Ada sifat baik Allah yang ada di dalamnya. Nah, sifat baik Allah itu harus nampak di luar. Rasul Paulus berkata, dunia ini sudah semakin dekat pada akhirnya. Biarlah kebaikan hatimu itu diketahui orang. Ya, bukan kita pakai toa teriak-teriak, saya baik loh, bukan itu, saudara. Tapi Anda nyatakan di dalam sikap, nyatakan di dalam sifat. Amin, saudara. Ingat kan, kalau saya suka dulu bicara, buah itu bisa di apa? Pertama, bisa dilihat, ya ini dia. Kedua, bisa di apa? Dipegang. Ketiga, buah itu bisa dimakan, dirasakan. Katakanlah ini buah apel, bisa nggak saya pegang? Bisa. Bisa nggak dilihat? Bisa. Tapi begitu dimakan, nggak bisa karena ini cuma artificial, ini cuma palsu. Banyak orang Kristen itu cuma kelihatan baik, tapi begitu orang bersinggungan, bersentuhan dengan dia, palsunya kelihatan, saudara. Nah, kebajikan ini adalah sifat yang nampak, yang nyata dalam perbuatan, saudara. Semua daripada kita sedang berproses untuk menjadi orang yang hidup seperti Kristus setelah hidup. Saya masih punya kelemahan, saya masih punya hal-hal yang harus saya benahi. Tapi bukan alasan untuk kita tidak berusaha untuk menjadi baik, saudara. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa kita punya kelemahan, ada baiknya saudara dan saya mengenal siapa diri kita masing-masing. Ya, itu langkah pertama untuk supaya kita berubah. Bahwa aku ini pemarah, aku harus lebih banyak rendah hati, bersabar, lebih banyak baca Alkitab. Kan Rasul Paulus mengajar begini, biarlah kita tuh cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah, betul kan? Telinga sama mulut banyakkan malah. Ya, telinga lebih banyak kan 2, mulut cuma 1. Secara filsafat, bahwa memang telinga harus lebih banyak dipakai untuk mendengar.
mulut ini jarang lah. Kurangi omong yang kosong-kosong itu, dikurangi. Ya, kalau kumpul sama teman yang suka sedikit-sedikit, anjir, siaran, tinggalin mereka. Ya, jangan duduk dengan orang yang kayak begitu, ngomongnya sebentar-bentar jelekin orang. Sebentar-sebentar ngerasa, orang Jawa bilang ngerasa nih orang lain. Jangan, saudara harus hentikan. Karena, loh kenapa ini? Hitachi, hitam tapi Cina. Atau dulu waktu SMP ada yang bilang begini, Hitachi, hidup tanpa cinta. Ngomong kosong. Gak ada orang hidup tanpa cinta. Semua orang hidup ada cintanya di situ. Oke, sifat baik ini. Kesalehan itu sifat baik. Ya, katakan kiri kanan. Saleh itu sifat baik. Saleh itu jujur. Bilang, saleh itu jujur. Iya, saleh. Jangan suka ngomongin orang. Kenapa sih kita suka? Ya, saya tidak bilang kita kalau punya sesuatu yang tidak baik, ya saya tidak bilang ayo berdiri di atas rumah, bilang saya begini, tidak perlu, saudara. Itu salah tempat dan salah penerapan. Ya kan? Ngapain begitu? Tapi setidaknya kita ini jujur dengan diri kita sendiri. Tadi saya sudah bilang di depan kan saudara ya. Cara awal kita merubah diri kita adalah dengan mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Setiap orang punya kelemahan. Dan alangkah baiknya kita menyadari kelemahan kita dan kemudian di kaki Tuhan, Tuhan tolong. Aku ini suka gedabru, suka bohong, suka ngomong hal-hal yang gak bener. Tolong aku Tuhan. Nah disitulah Tuhan bekerja. Ya. Kalau Anda punya kelemahan, terus Anda tidak mengakuinya, bagaimana Tuhan bekerja. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menolongmu untuk menjadi orang-orang yang saleh. Itu yang pertama. Sifat baik, kejujuran, itu kan semua hal-hal yang baik itu adalah sifat baik dan itu adalah bagian dari kesalehan. Yang berikutnya, ya. Perilaku moral. Nah, apa sih perilaku moral? Menghormati orang yang lebih tua. Ya, Anda menghormati orang lebih tua nggak? Jangan sekali-kali ada dengan orang lebih tua kita pakai lu gue, jangan saudara. Anda tidak dalam kebajikan, engkau tidak hidup saleh seperti itu. Orang yang tua harus tempatkan pada posisi orang, hormati mereka. Apalagi berbuat baik, sopan dan beretika. Ya. Anak-anak muda sekarang dicap tidak beretika. Generasi apalah terserah. Tapi saya mau kasih tahu kita ini generasi dari kerajaan Allah. Tuhan mau kita tuh berdampak di tengah dunia ini. Mungkin hal yang awal yang Anda mesti lakukan adalah dengan punya etika yang baik, moral yang benar, ya, berbudaya yang benar. Saya tidak suka menyindir-nyindir orang, saudara. Saya suka bicara hal yang apa adanya. Ya. Dan kalau saya ngomong apa adanya, Anda tertuduh kalau saya lagi nih. Enggak, saudara. Etika yang benar itu apa? Jangan telat datang gereja. Benar nggak? Dengan hal yang kecil begini Anda coba di kantor. Mau terlambat nggak? Potong nanti gajimu. Betul kan? Sekali si Ben ini sudah pas naik SMA, lebih berat dia punya aturannya. Dulu datang berapa kali baru dapat surat SP1. Sekarang katanya sekali aja ya Ben. 3 dapat SP1 langsung, itu berat loh. Ya saudara, jangan karena dibayar Anda mau beretika yang baik. Terus kalau datang gereja sembarangan, santai aja kan. Toh di gereja juga kan kasih persembahan. Karena aku bayar gereja. Tuhan tidak tertarik dengan uangmu, saudara. Dia tertarik dengan hati yang mau berubah. Jangan main-main, saudara ya. Gara-gara kita tidak beretika, kita kehilangan respect ke orang lain. Dan sulit bagi kita menjadi dampak bagi orang lain. Amin, Kairos? Mama tadi. Ya saudara ya, saya dorong kita, ayo jadi anak-anak muda yang beretika. Jadi anak-anak muda yang berbudaya. Jadi anak-anak muda yang menghormati orang yang lebih tua. Jadi anak-anak muda yang bisa dipercaya, saudara ya. Amin, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa pada akhirnya yang dituntut dari para hamba-hamba ini adalah dapat apa? Ingat? Yang pada akhirnya dituntut daripada hamba-hamba Tuhan adalah dapat apa? Dapat dipercaya. Itu kata firman Tuhan. Dan kalian bisa baik gitu ya. Terus Paulus mengatakan demikian, yang akhirnya
Dituntut dari semua orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah dapat dipercaya. Kalau Anda tidak dipercaya oleh Tuhan, mustahil Anda dipercaya oleh manusia. Ya. Tapi kalau Anda dipercaya oleh Tuhan, saya percaya manusia akan percaya kepada kita. Dan disitulah kita akan membawa dampak. Next, yang ketiga apa? Salah ini artinya apa? Kesempurnaan karakter. Mana mungkin Pak saya sempurna? Mungkin kok. Sama bilang tidak mungkin. Selama Anda, saya hidup ini dalam dunia ini adalah proses penyempurnaan. Kapan sempurna? Pada hati sudah kedua kali kita diangkat, kita sudah sempurna. Tetapi dalam hidup di dunia ini, semua daripada kita sedang dalam proses penyempurnaan. Ya, saudara ya. Ya, di situ ada banyak hal yang mengendalikan emosi, apalagi membuat keputusan yang baik dan segala macam. Kita sedang ada di dalam proses penyempurnaan. Jadi kalau kita gagal di satu bidang, jangan berhenti, jangan menyerah dan mengatakan bahwa dunia runtuh bagiku. Enggak, itu tipuan iblis. Iblis itu suka nipu kayak gitu, saudara. Itu katanya Tuhan, kok lu bisa gagal? Jangan sudah tipuan iblis. Dan saya sudah menemukan banyak sekali orang tertipu iblis, hanya lompat dari lantai 30, lompat dari lantai 18 karena tertipu oleh iblis. Merasa sudah berakhir semuanya. Ngapain gua hidup? Lompat yuk. Kalau ada ngajak Anda lompat, jangan mau. Kalau lompat ke dalam kolam renang, silakan. Amin, Stanley. Oke, saudara. Oke, next. Dengan cepat kita akan segera selesai. Oke, kita lihat kenapa sampai Tuhan mau kita ini untuk bertumbuh atau berkembang di dalam kebajikan. Atau dengan kata lain, kenapa Tuhan ingin Anda dan saya untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kita sudah tahu ayat ini sudah sejak zaman pertama-tama saya suka bicara, yaitu keserupaan dengan Allah. Itu dasarnya, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Manusia pertama itu diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Yang tentunya saudara sudah tahu. Artinya adalah Anda diciptakan seperti Allah. Amin. Amin. Kairos. Amin, Kairos. Ya. Saudara dan saya diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Itu bukan kata pendeta, tapi itu kata firman Tuhan. Jadi artinya, kalau Allah baik, maka kau itu juga diciptakan dengan potensi untuk berbuat baik. Allah itu kudus, maka saudara pun berpotensi untuk hidup kudus. Allah melakukan hal-hal yang baik, maka saudara pun punya potensi untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sudah ada di dalam kita. Cuma kita seringkali tertipu oleh si iblis. Kita tertipu dengan keberadaan yang ada di sekitar kita. Kita tertipu dengan rekan-rekan kita yang mungkin tidak percaya Tuhan. Iblis memakai segala cara untuk membuat Anda tidak percaya bahwa engkau itu serupa segambar dengan Tuhan. Ini identitas ilahi yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan dalam Efesus dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih setiap daripada kita untuk mengerjakan perbuatan baik. Ya, saudara-saudara ya. Kejadian 1:26 itu adalah kenyataannya atau implementasinya atau aplikasinya. Tapi rancangannya sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah taruh nih. Parasian. Siapa sih margamu? Lupa. Panggabean. Krisian itu apa Parasian? Atau Rusian kali. Ya sudahlah gitulah ya Pak. Memang aku tahu. Tuhan sudah tetapkan dia sebelum dunia dijadikan, sebelum ketemu Eni, sebelum dia punya 2 anak itu. Tuhan sudah tetapkan dari awal. Saudara, saya mau begini, saya mau meyakinkan Anda bahwa Tuhan memang mau engkau itu hidup sama seperti dia telah hidup. Karena kejadian 1:26 itu dasarnya. Mari kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas burung di udara, binatang di laut, ikan di laut, binatang di hutan dan ikan di laut. Terbalik. Binatang di laut, ya itu kan sama ikan. Oke, intinya Tuhan
ciptakan Anda serupa dengan dia untuk supaya berkuasa. Nah, kata berkuasa itu mengelola, artinya saudara, mengelola dunia ini. Hari ini dunia kekurangan apa? Coba, satu aja. Hari ini dunia kekurangan apa? Destin, kasih. Berarti siapa yang dipercayakan Tuhan untuk merubah itu? Jawab, siapa? Loh, tunjuk dirimu dong. Saya. Karena saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Maka kasih yang hilang di dalam dunia itu ada di dalammu. Nah, kenapa di sebelahmu belum gak merasakan kasihmu? Itu pertanyaan besar. Saya ingin sadarkan saudara malam hari, ingatkan saudara kembali bahwa karena kita diciptakan serupa segambar dengan dunia, dengan Allah, maka dunia ini adalah cerminan keberadaanmu. Saya sudah ingatkan saudara kan, jangan kita salah-salahin orang yang korupsi, orang yang apalagi yang hal-hal yang jahat yang dilakukan hari-hari ini. Jangan kita buru-buru salahkan mereka, jangan kita telunjuk kita kepada mereka. Ingat loh, ada 3 telunjuk yang balik bertanya, siapa seharusnya bertanggung jawab untuk itu? Kita loh saudara. Kenapa di dunia ada korupsi? Karena gereja sendiri tukang korupsi. Dalam gereja masih ada terjadi pencurian. Dalam gereja ada terjadi injak-injakan orang lain supaya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Di gereja banyak penipuan. Gak heran kalau di dunia itu masih ada seperti itu. Gereja ini bertanggung jawab. Dan kalau saya spesifikkan, gereja itu siapa? Adalah kita. Kita adalah gereja yang hidup. Ini gereja yang mati. Gereja yang hidup ini gereja yang ada di antara orang lain. Yesus kan adalah firman yang menjadi manusia, ada di antara manusia. Makanya manusia bisa belajar dari dia. Nah, sekarang Yesus sudah di surga. Siapa hari ini yang menjadi tempat di mana gereja look up, gereja mencari kebenaran, dunia mencari kebenaran? Dia harus bertemu dengan Anda. Dia harus ketemu denganmu. Jangan bilang, saya masih apa Pak? Lupa diri ya? Ya kamu itu ciptaan Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan. Kenapa bilang, masa saya bisa sih? Bisa. Amin. Amin, Redo. Saudara, mari kita kembali melihat apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan sudah taruh bahkan sebelum dunia dijadikan untuk dirimu. Jadi ayo, paksa dirimu, push yourself. Engkau bisa berdampak dimanapun saja tempat yang Tuhan taruh. Ya, Tuhan bisa pakai Anda di situ. Ya, Kairos. Ya, nih. Sambil bikin apa? Makanan Manado katanya kalian bisa sekarang ya. Sambil bikin itu dengan ketekunan, dengan kerajinan, bos akan melihat anak-anak ini yang orang-orang Kristen ini berbeda. Mereka sungguh-sungguh ya dengan Tuhan. Iren suka khotbah tentang Kolose 3:24. Apa saja yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Itu adalah standarnya, saudara. Nah, kenapa harus lakukan seperti untuk Tuhan? Lah karena kamu kan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Maka apa saja yang kau kerjakan, kerjakannya tuh anggaplah itu untuk Tuhan. Baru kesalehan hidup itu boleh muncul. Ya, saleh itu bukan harus melakukan hal besar, saudara. Anda cukup jaga etika, Anda cukup punya sifat baik. Engkau mungkin nggak pandai bicara, nggak bisa ngomong yang banyak kayak Naso itu nggak bisa ngomong, makanya dia selalu pakai masker. Saya curiga memang dia nggak bisa ngomong, tapi hidupnya bisa menjadi berkat, saudara ya. Dustin itu juga orang yang nggak bisa ngomong, jarang ngomong dia. Kalau sama Sisil pasti banyak ngomongnya, tapi orangnya diem. Memangnya kalau kurang nggak bisa ngomong, kurang pintar bicara, apakah Tuhan tidak bisa pakai? Tuhan bisa pakai. Amin. Oke, lanjut Ben. Siapa cepat Ben? Ya, ini poin penting, saudara. Kebajikan, kesalehan adalah cara hidup yang harus Anda kembangkan. Anda harus bangkitkan, harus keluar dari dalam hidup. Anda harus dikenal sebagai orang-orang yang taat aturan. Anda harus dikenal sebagai seorang yang
tahu etika, tahu budaya, tahu bagaimana hidup dengan orang lain. Orang harus bisa merasakan itu, saudara. Amin. Yesus sendiri bilang begini, kamu itu sudah terang. Tapi pada saat orang datang kepada terang, apakah ditemukan perbuatan baik? Ya, saudara ya, ingat baik-baik. Jangan sampai orang datang kepada Anda, mereka tidak menemukan kebaikan. Mereka menemukan yang palsu. Ini palsu. Kelihatan bagus kan? Bagus nggak ini, saudara? Panah ini bagus nggak? Bagus ya? Dipegang bisa nggak? Bisa. Tapi begitu Anda mau menikmati, mungkin bau kan, ngawarnya kan baunya wangi kan. Menikmati tidak temukan apa-apa, ini bau palsu di sini. Hidup kita ini kayak seringkali begini, nampak indah dari jauh, dideketin bagus sih, tapi begitu orang mau bergaul, orang mau berinteraksi, mereka menemukan kepalsuan. Ya saudara, saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya belajar, kita semua belajar. Ya, kita harus berkembang di dalam kesalehan. Kita harus berkembang dalam kesalehan. Dasarnya Kejadian 1:26, kau diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Untuk berkuasa, untuk mengelola. Anda bukan dikuasai dunia, Anda yang menguasai dunia. Bisa? Bisa dong, karena diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, jangan dikecilkan itu. Ya saudara, mari kembangkan ini. Kebajikan dan kesalehan adalah gaya hidup yang harus muncul dari dalam hidup. Jangan berkata saya masih muda, jangan berkata saya belum tahu banyak. Itu alasan-alasan yang dicari-cari. Ada banyak hal kita bisa belajar, saudara. Dan selalu saya suka ingatkan bahwa when you stop growing, when you stop learning, you stop growing. Kalau kamu berhenti belajar, maka kamu berhenti untuk bertumbuh. Kita terus belajar. Belajar dari siapa? Dari orang di sekitar. Belajar dari sekelilingmu, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Belajar dari gaya hidup Yesus. Akan membuat Anda terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh sampai akhirnya orang melihat keserupaan antara Allah dengan kita itu nampak. Next, kita cepat Ben. Ya, saudara, sebelum itu dimulai ada selalu istilah bertobat. Hanya katanya mau minta baptis. Ya, saya mau kasih tahu, baptis itu adalah tindak lanjut atau simbol atau lambang kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi seseorang yang menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kata bertobat ini seringkali disalahartikan. Dan saya sudah berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali, seringkali ngomong di gereja. Bahwa bertobat itu datang dari kata Yunaninya adalah metanoia. Metanoia itu artinya rubah cara berpikirmu. Ya. Atau bahasa Inggrisnya lebih enak, change the way you think. Orang banyak masuk gereja itu merubah kebiasaan, bukan merubah cara berpikir. Apa sih? Gimana sih aplikasinya? Kalau hari ini kita datang gereja karena pasangan kita, bukan karena sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan saudara-saudara yang lain, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mendapatkan sesuatu di hari ini melalui firman-Mu. Kalau Anda tidak punya pikiran itu, artinya engkau itu cuma merubah kebiasaan. Ya, saya berdoa supaya jangan sampai ada di antara kita datang gereja cuma merubah kebiasaan. Harus ada datang suatu perubahan pola pikir. Di gereja saya bertemu dengan Tuhan. Di gereja saya mengerti kebenaran, saya dapat firman Tuhan. Di gereja saya dikuatkan bersama-sama dengan saudara yang lain. Ubah cara berpikir. Bertobat itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai firman. Dan hari ini menempatkan Yesus sebagai yang bertahta di atas hidup. Artinya apa sih? Artinya kita hidup melakukan firman Tuhan hari ini, saudara. Kita tidak hidup semau kita, tapi kita hidup seturut kehendak Tuhan. Itulah makna ikut Yesus. Mau kemana? Kairos. Ya. Benar-benar. Itu Ian pada saat kecil memang kayak begini sudah. Nah itu kan sama larinya. Nah,
Ya, saudara dengar baik-baik. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus adalah Anda memutuskan dengan hati, dengan pikiran untuk hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Ya. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah gaya hidup. Lebih tinggi dari agama. Karena agama itu yang seringkali mengajarkan orang untuk jadi agamawi. Artinya apa sih? Agamawi itu, wah datang ikut gereja 10 tahun. Tidak ada perubahan hidupnya. Tapi acara-acara gereja dia ikut. Nah itu agamawi. Buat apa jadi orang agamawi, saudara? Tuhan mau Anda itu jadi seseorang yang seperti dia. Seperti ciptaan awal bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan. Itu intinya mengikut Kristus. Ya. Bukan ikut Kristus, saya jadi Kristen. Jadi Kristen itu nampak dalam perbuatan, nampak dalam kehidupan. Bukan KTP-nya doang yang Kristen, tapi hidupnya. Nah, saudara jawab sendiri. Karena kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Adalah hidup yang ikut kebenaran firman Tuhan. Dengan cepat saja. Jadi perubahan pola pikir ini penting, saudara. Kita sudah sering dengar ini. Tapi ini adalah berikut next step. Sebelum Anda sungguh-sungguh bisa berkembang di dalam kebajikan, maka cara berpikirnya itu harus dirubah. Dirubahnya kepada siapa kiblatnya? Kepada firman Tuhan. Bukan kiblatnya kepada nenek moyang. Bukan kiblatnya kepada dunia ini. Makanya Roma 12 itu jelas berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaruan ini. Bertobat itu merubah ini. Tidak merubah badanmu, tidak merubah cara tapi merubah pola pikir. Pola pikir yang berubah, kalau diisi oleh firman Tuhan, maka pola pikir yang diisi oleh firman Tuhan ini akan menghasilkan kebajikan, akan menghasilkan kesalehan hidup, akan menghasilkan hidup yang sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang merubah dunia, ya. Bukan keahlianmu main keyboard, bukan keahlianmu bernyanyi, bukan kepandaian, bukan kecerdasanmu, bukan, tapi gaya hidupmu yang serupa segambar dengan Tuhan. Gaya hidupmu yang mengikuti kebenaran firman Tuhan, itulah kebajikan yang kalau dilihat orang lain akan membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan. Ya. Amin, saudara. Lemah sekali. Amin, saudara. Amin. Anda bisa menjadi orang yang bajik dan saleh? Amin. Bisa. Karena Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Ada Roh Kudus yang ada dalam kita. Ada saudara-saudara seiman dekat kita. Ada firman Tuhan. Setiap pagi saya kalau bangun antara jam 4, setengah 4 atau jam segituan, saya kirim ayat. Saudara tahu siapa yang pertama kali balas? Menurut saudara kira-kira siapa? Nasrul. Dia balas, hebat sekali Nasrul jam 4. Tanyain jam saat, Nasrul kamu di mana ini? Lagi di tol, Nasrul. Loh, ngapain di foto itu? Waduh. Dia bekerja sebagai seseorang yang setir mobil-mobil besar itu. Ya. Saya cuma ingatkan, ayo kalau ada kesempatan tidur, ngopi, makan yang benar, jangan kerating deng, bahaya itu ya, Nasrul ya. Daripada keratingnya dengan baca Alkitab, dengar lagu-lagu rohani, kata itu yang di sampingnya juga yang kurang bisa bicara itu, yang pakai masker, katanya Nasrul itu suka dengar lagu-lagu rohani, bahkan mereka suka punya ada kuis Alkitab. Oh, hebat, bagus itu untuk merubah pola pikir kita supaya kita lihat Yesus itu. Kita lihat Kristen itu bukan sekedar agama, bukan pakaian, tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Apa yang di dalam kita? Nilai-nilai kekristenan, gaya hidup Yesus yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Nah, jangan cepat saja. Jam berapa sekarang? Kirain jam berapa, Ren? Oke, saya selesai dalam 2 menit. Oke, dengan cepat. Ini 1 Yohanes 2:6 mengatakan, barang siapa hidup, kita ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di perjanjian baru ditekankan kembali, sebenarnya ini wacananya sama seperti Kejadian 1:6. Di dalam perjanjian baru ditekankan lagi, Yesus bilang
siapa mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan Yesus itu hidup dengan kebajikan, kesalehan, penuh dengan kasih setia, penuh dengan anugerah dan rahmat. Mari kita belajar, saudara. Memang nggak bisa langsung, tapi kita bisa berproses dengan berdoa. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Gosip-gosip dihilangin. Teman-temanmu yang nggak membawamu dekat dengan Tuhan, jauhin. Ya. Kita bilang jangan bersahabat, jangan menjalin persahabatan dengan dunia. Karena perbuatan, karena apa ya? Kita mengatakan juga bahwa kebiasaan yang buruk itu merubah setiap kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Pastilah. Anda mungkin biasa di gereja puji Tuhan, tapi ketemu orang yang suka ngomong anjir, ngomong sialan, brengsek. Lama-lama nanti sehari 2 hari aja kumpul sama dia. 2 hari 3 hari gaya bicaramu sama udah seperti mereka. Nah, kita bukan yang seperti itu harusnya. Bukan kita dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi orang lain. Next yang cepat. Ingat ya, ini penting berdasarkan tadi 1 Timotius 4 ayat 7-8 bahwa untuk bisa bertumbuh dalam kebajikan itu memerlukan, saudara, yang pertama adalah komitmen. Komitmen, saudara. Anda harus komitmen. Kedua, usaha yang konsisten. Mengerti usaha konsisten? Anda mungkin suatu saat lalai, kurang misalnya kurang sopan. Gua gak sopan nih. Bukan berarti berhenti di situ. Kembali lagi dengan konsisten, mengulang lagi hal yang harus saya lakukan. Konsisten. Yang ketiga adalah latihan. Jadi untuk hidup seperti Kristus telah hidup, itu perlu 3 hal ini. Perlu latihan, karena kita bakal bisa jatuh, tapi kita balik lagi. Kita perlu usaha konsisten. Kita perlu komitmen. Tuhan, aku mau hidup sama seperti Engkau telah hidup. Itu komitmen. Itu bukan sekedar ucapan manis-manis yang mulut aja supaya orang lihat kita jadi baik. Tapi kita berkomitmen mau. Dan ada usaha yang konsisten. Ya, salah satunya berdoa. Salah satunya adalah cari Tuhan, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Konsisten. Saya jujur, saudara, 1 minggu tuh ada bolongnya kadang-kadang kalau doa pagi. Karena sudah kecapean mungkin atau ya apalah segala macam, ada bolongnya. Bisa sekali, bisa 2 kali. Tapi begitu bolong, saya push lagi besok. Udah, aku harus bangun lagi. Aku harus paksa lagi. Kadang-kadang berdoanya baru 2-3 menit tertidur, saudara. Doanya jam 4, terbangun setengah 6. Next apa? Saya punya next alarm itu jam berikutnya adalah jam 6. Karena kecapean, baru baca Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Aku hari ini hidup. Nggak tahu mau apa, tertidur. Tapi saya kembali lagi untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, konsisten, komitmen, dan melatih diri kita. Amin, saudara. Bilang ke kiri kanan, untuk hidup menjadi kebajikan, untuk hidup menjadi kebajikan, ya, untuk bisa bertumbuh dalam kebajikan, bilang dulu sebelah. Untuk bisa bertumbuh dalam kebajikan, Kamu harus. Yang pertama apa? komitmen. Yang kedua? Konsisten. Ketiga? Latihan. Ya. Sama seperti di sini ke fitness, yang ikut fitness. Ada nggak yang fitness? Gym. Ada? Dustin ke gym nggak? Tapi kalau saudara siapa? Oh, Benny. Kalau kita mau kepingin ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita yang ideal, kan Anda nggak bisa cuma datang seminggu sekali kan? Datang terus dan dengan konsisten dengan gaya yang sama, misalnya mau ada tricep muncul atau bicep, mulai melakukan latihan yang konsisten, terus kan sampai terbentuk. Begitu Anda berhenti, apa yang terjadi? Otot yang sudah terbentuk tadi akan apa? Akan kendor lagi, ototnya hilang karena gue berhenti. Nah, dengan kita melatih diri kita untuk hidup dalam kebajikan, hidup dalam kesalehan. Hari ini Anda boleh fail, tapi besok maju lagi. Izinkan masalah dan persoalan itu terjadi dalam hidup. Jangan seperti orang yang nggak ngerti Tuhan. Tuhan, aku tolak. Tolak apa? Tolak kegagalan. Loh, tidak ada ya, kita suruh kita tolak kegagalan. Kegagalan itu adalah tempat di mana Anda belajar untuk bangkit lagi. Jatuh dan bangun lagi. Jatuh dan bangun lagi. Boleh kegagalan itu hadir. Taruh di dalam ruangan hatimu. Buka satu pintu khusus.
Yang namanya pintu kegagalan, izinkan itu ada. Dengan Anda gagal, Anda tahu cara untuk berdiri lagi. Dengan Anda gagal, Anda semakin mempercayai Tuhan yang bisa menolong saya. Amin. Amin, saudara. Anda mengerti? Mari kita belajar untuk bertumbuh dalam kebajikan. Mari kita berdoa sama-sama. Pemain musik leader. Slide terakhir apa ya? Kan? Let's pray. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap daripada kami. Aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan untuk punya kerinduan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mereka punya kerinduan untuk bertumbuh di dalam kesalehan, hidup dalam kebajikan ini. Mereka hidup untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Beri mereka kemampuan untuk komitmen, usaha-usaha yang konsisten. Dan beri mereka terus untuk hati yang berlatih terus bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya setiap jemaat Tuhan di tempat ini, mereka menjadi berkat. Mereka boleh menjadi jawaban di tempat dimanapun mereka berada Engkau tempatkan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan yang kudus. Christ is my reward, and all of
perjamuan kudus sudah mendapatkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah kita semua percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.